Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Vice Branch Manager PT Solid Gold Berjangka, Jonathan Lok. Selamat pagi, Mas Jonathan. Ya, selamat pagi Mbak Jakri. Iya, Mas Jonathan, ini setelah sempat menguat, harga emas ini nampaknya kembali mengalami kemerosotan begitu ya. Penurunannya atau melemahnya ini di level terendah bahkan dalam 2 pekan terakhir. Ini pergerakannya untuk hari ini seperti apa, dan kalau Anda sendiri melihat analisisnya apa yang menekan pelemahan harga emas untuk saat ini? Ya, kalau kita lihat data selama 2 pekan ya, harga emas mengalami koreksi cukup dalam ya Mbak Jakri ya. Nah, ini kita lihat kemarin harga emas tembus di psikologis level di area di bawah 1.700, bahkan membentuk low terbarunya Mbak Jakri di harga 1678,9. Nah, ini kalau saya lihat ya, untuk pergerakan harga emas hari ini kemungkinan masih tertekan ya Mbak Jakri ya. Nah, kalau misalnya saya lihat harga emas kalau tembus di area 1676 yang terbentuk di bulan lalu, kemungkinan harga emas masih bisa bearish untuk hari ini. Tapi kalau saya lihat sih, Mbak Jakri. Ya, masih bisa bearish untuk hari ini. Lalu kemungkinannya sebaiknya seperti apa bagi para pelaku pasar begitu untuk rekomendasinya terhadap emas melihat momentumnya saat ini? Ya, kalau saya lihat karena memang dari awal tahun harga emas kan turun cukup dalam ya Mbak Jakri ya. Dari 1.900, 1.800, bahkan kemarin tembus di bawah 1.700. Nah, ini saya lihat harga udah termasuk relatif murah ya. Nah, saya rekomendasi untuk para investor, ini adalah ajang untuk kita stok beli ya Mbak Jakri. Di mana ya kita berharap harga emas di kuartal kedua mengalami kenaikan kembali gitu loh Mbak Jakri. Oke, tapi artinya stok beli dulu begitu melihat perkembangan dari harga emas. Tapi kalau Anda melihat ini pergerakannya akan seperti apa? Sideways saja atau mungkin ada peluang kita melihat momentum hari raya, mungkin nanti ada lebaran dan lainnya, orang mungkin masih bisa menyasar emas sebagai safe haven, atau sudah tidak ada trennya lagi untuk itu, Mas Jonathan? Kalau saya lihatnya beberapa sentimen yang membuat harga emas naik cukup tinggi. Salah satunya adalah untuk COVID-19 yang gelombang ketiga ya ini menjadi salah satu pertimbangan kita untuk membeli harga emas, di mana di negara Eropa sendiri ya ada terjadi lockdown seperti Perancis, Polandia, dan Italia ini mengalami lockdown kembali, dan saya kira ini menjadi momen untuk kita untuk menambah stok beli, dan diharapkan harga emas mengalami untuk safe haven kembali Mbak Jakri. Dan saya yakin dan percaya ya ini akan mendongkrak untuk pergerakan harga emas untuk yang akan ke depan gitu Mbak Jakri. Baik, jadi ada peluang emas bisa ditarget lagi menjadi safe haven ya kalau melihat kondisi saat ini. Meskipun sudah ada vaksin, tapi tetap saja ada beberapa negara Eropa yang juga kembali melakukan lockdown. Iya Mas Jonathan, ini kalau kita lihat pengaruh dari imbal hasil atau yield surat utang pemerintah Amerika Serikat pada harga emas ini kira-kira cukup berdampak atau seperti apa Anda melihatnya terkait yield surat utang pemerintah Amerika Serikat ini? Ya, kalau saya lihat sendiri untuk yield ya, ini pengaruhnya sangat signifikan sekali ya Mbak Cakra ya. Nah, kita tahu harga yield mengalami kenaikan cukup tinggi ya, sebesar 1,1% lebih. Dan ini membuat harga emas tertekan gitu loh Mbak Cakri. Gitu. Dan ini para investor melirik untuk yield obligasi dan US dollar menjadi safe haven gitu loh Mbak Cakri, sehingga menekan harga emas. Cuman kalau saya lihat ini sifatnya hanya temporary atau sementara aja Mbak Cakri. Oke, sifatnya temporary itu yang harus juga menjadi catatan. Jadi pelaku pasar bisa bergerak untuk memilih apa yang akan mereka sasar, kembali ke safe haven emas atau mungkin ke US dollar begitu untuk saat ini ya. Harga CPO, Mas Jonathan, harga CPO ini juga melemah begitu, bahkan makin jauh dari level 4.000. Sentimen utamanya apa saja sebenarnya? Kalau CPO ya, kita lihat penurunannya cukup signifikan sebesar 2,46%, yaitu sebesar 3.655 ringgit Malaysia per ton Mbak Cakri. Dan ini harga terendah selama 1 bulan terakhir. Dan ini disebabkan salah satunya penurunan harga minyak mentah dunia menjelang pertemuan yang diadakan hari ini Mbak Cakri. Nah,
akan membahas laporan intensi penanaman tahunan dan laporan stok triwulan, dan ini ditambah lagi juga adanya kabar dari kapal kargo ya Mbak Cakri ya. Nah, tertahan di terusan Suez. Dan ini kita tahu di mana terusan Suez ini adalah menjadi salah satu lalu lintas perdagangan dunia. Betul. Hingga membuat ekspor impor minyak jadi tertahan dan terhambat. Ini maka mengalami penurunan ya Mbak Cakri ya. Dan ini berimbas negatif untuk CPO tentunya Mbak Cakri. Cuman saya kira para investor jangan terlalu khawatir ya. Saya kira ini menjadi tetap optimis untuk CPO akan menguat ke depannya, Mbak Cakri. Oke, harga CPO bisa kembali mengalami penguatan ya. Ini Mas Jonathan, The Fed dan BI juga memutuskan untuk tetap di kebijakan suku bunga rendah. Ada dampaknya tidak terhadap bursa komoditas sejauh ini? Ya, saya kira ini salah satu kebijakan pemerintah ya untuk menjaga tingkat inflasi. Dengan suku bunga yang rendah diharapkan volume transaksi retail dan ekspor impor bisa lebih besar, ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan biaya cukai dan ekspor impor. Artinya ini adalah satu hal yang positif ya untuk bursa komoditas ya Mbak Cakri ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Jonathan Lock telah bergabung bersama kami dan informasinya serta analisisnya terkait pasar komoditas pagi ini di IDX Opening Bell. Ya, terima kasih Mbak Cakri.